kan? Kita masih tetap di rumah, beribadah juga dari rumah. Hari ini ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Tante Kesia nggak sendirian pagi hari ini. Tante Kesia ditemani oleh koko-koko yang ganteng. Mereka akan menemani Tante Kesia main musik. Sama aja mereka. Kalian tentu tahu semuanya ya, sudah lama gak ketemu. Mereka sudah besar-besar, sudah tinggi-tinggi. Nah, saat pagi hari ini akan bersama-sama dengan Tante Kesia untuk memuji memuliakan Tuhan, menemani kalian di rumah beribadah secara online. Yang pertama ada Koko Sevan ya. Ada Koko Sevan yang baru datang dari Surabaya, akan main di keyboard. Yang kedua ada Koko David, tentu gak asing lagi ya, setiap minggu muncul dalam ibadah raya. Yang ketiga ada Koko Reno. Nah, ini dia akan main di drum. Pagi hari ini mereka semua dulu sekolah minggu, dulu bersama-sama dalam ibadah anak. Zamannya Tante Kesia juga yang waktu ngajar di sekolah minggu. Pagi hari ini mereka akan bersama-sama untuk bermain musik, memuji memuliakan Tuhan. Kalian sudah siap semuanya? Siapkan Alkitabnya, jangan lupa berpakaian yang rapi. Kita mau puji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun terpisah oleh jarak, terpisah oleh waktu, tidak masalah buat kita. Tuhan Yesus tetap sama, Dia hadir di rumah kalian masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama anak-anak saat pagi hari. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu sepanjang malam. Tuhan, pagi ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Berkati guru-guru yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan. Hai anak-anak, sudah siap untuk memuji Tuhan? Pagi hari ini tetap semangat ya. Kita akan pujikan Yesusku hebat. Ayo semangat, semangat. Yuk. Yesusku hebat, menyembuhkan.
tidak pernah goyah, tidak pernah lemah. Yuk kita akan pujikan hari demi hari telah melalui karena Tuhan bersama dengan kita. Walau
firman Tuhan. Berkati kami dan guru yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini sampai di dalam Matius 24. Ya, Matius 24. Anak-anak kalau membaca di sana ayat 1 sampai ayat yang ke-51. Wah, itu sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang mungkin bagi sebagian dari kamu menakutkan. Tetapi tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Itu Tante Kesi akan jelaskan pagi hari ini secara sederhana kepada kalian semua. Kita akan baca saja satu ayat di dalam Matius pasal 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Kita akan membaca bersama-sama. Hitungan ketiga, anak-anak membaca dari rumah masing-masing. Ikuti panduan dari Tante Kesia ya. Matius 24 ayat 35. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sebelum Tante Kesia lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, silakan kalian menyimak video yang berikut ini. Tahun baru barusan kita lalui ya, kita ada di hari ke-24 di tahun 2021. Tetapi kalau kalian menyaksikan apa yang Tante Kesia buat tadi, ada banyak peristiwa yang menakutkan yang boleh terjadi. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tadi firman Tuhan sudah dituliskan bahwa langit dan bumi ini akan berlalu. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal. Semuanya fana. Semuanya bisa hilang, semua bisa rusak. Bisa saja tidak akan kembali seperti sedia kala. Kalau kalian melihat berita di hari-hari ini, ada banyak peristiwa yang boleh terjadi, yang memakan banyak sekali korban. Di antaranya ada pesawat yang jatuh, ada banjir yang luar biasa, ada juga tanah longsor, ada juga gempa bumi, ada peristiwa-peristiwa lain yang secara manusia kita dikagetkan, dikejutkan dengan berbagai macam hal. Memang demikian. Di dalam kitab Amsal pun dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal. Semuanya fana, bisa rusak, bisa hilang, bisa tidak kembali lagi. Nah, di dalam Matius pasal 24 ini ada banyak peristiwa juga di sana. Tuhan Yesus sudah sampaikan di sana bahwa dalam kehidupan ini siapa saja bisa mengalami hal tersebut. Mungkin kita juga ikut termasuk di dalamnya. Contohnya saja dengan pandemi yang ada hari-hari ini. Kita menjadi salah satu korban dari pandemi COVID-19 ini. Korbannya apa? Korbannya segala sesuatu berubah. Kebiasaan-kebiasaan yang dahulu kita lakukan hari-hari ini tidak bisa kita lakukan lagi dengan leluasa. Nah, tidak ada yang kekal anak-anak. Segala sesuatunya bisa berhenti, bisa berakhir, bisa musnah, bisa hilang, bisa tidak kembali lagi. Demikian juga dengan ayat-ayat yang kamu baca di dalam Matius pasal 24. Itu semua merupakan gambaran bahwa semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di bawah kolong langit ini, itu tidak ada yang kekal. Tapi ada satu penghiburan. Ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini berlanjut. Tetapi perkataanku tidak akan terlalu. Nah, apa yang dimaksud perkataanku adalah firman Tuhan. Itu tidak akan berlalu. Itu tidak akan lenyap. Itu
itu tidak akan berubah. Bagaimana buktinya? Buktinya adalah saat Tuhan berfirman bahwa Dia akan menyertai kita, maka Dia selalu menyertai kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Aku kok nggak ngerti bagaimana penyertaan Tuhan, kok nggak bisa aku rasakan, kok nggak bisa aku pahami. Anak-anak, kalau kamu kuat, kalau kamu sehat, kalau kamu sampai hari ini dapat memuji Tuhan, kamu masih bisa mendengar firman Tuhan, kamu masih bisa beribadah bersama-sama, itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan menyertai hidupmu, bahwa Tuhan mau memakai hidupmu. Setiap doa-doamu juga ada banyak hal yang kita doakan yang dijawab oleh Tuhan. Itu juga bukti bahwa perkataan Tuhan itu tidak akan berlalu. Dunia boleh berlalu, dunia boleh berubah, keadaan sekitar kita, kondisi sekitar kita boleh saja berubah, tetapi hanya satu hal yang harus kita pegang, bahwa firman Tuhan itu tidak akan berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Olehnya, kenapa kita harus setia membaca firman Tuhan setiap hari? Karena di dalamnya mengandung janji. Janji apa? Janji yang kekal buat kehidupan kita. Di saat kita merasa sedih, janji Tuhan bahwa Dia akan menghiburkan kita. Di saat kita sakit, janjinya dalam firman Tuhan bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Saat kita merasa sendiri, maka janjinya iya dan amin, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita apapun kondisi kita. Bukan berarti Tuhan beserta dengan kita saat kondisi kita baik-baik saja, tidak. Tetapi di saat kondisi kita susah, di saat kondisi kita terpuruk, di saat kondisi kita tertekan, di saat kondisi kita tidak menyenangkan, Tuhan tetap menyertai kita. Lalu apa janji yang lain? Tuhan akan menopang, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan selalu menyertai, menjawab setiap doa kita, mendengar seruan kita. Itu semua adalah janjinya di dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Betapa pentingnya ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Karena kita akan terus dikuatkan melalui firman-Nya. Sehingga masa sulit sekalipun kita mampu melaluinya. Karena kita bersama dengan Tuhan, iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Anak-anak, masa-masa sulit tidak hanya kita alami saat ini, tetapi ribuan tahun yang lalu para tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa di mana mereka mengalami keadaan yang sedih, keadaan tertekan, keadaan yang harus membuat mereka terpuruk. Ada banyak sekali peristiwa yang terjadi, tetapi firman Tuhan selalu menulis bahwa Tuhan memiliki orang-orang di zamannya yang tetap kokoh, yang tetap kuat. Karena apa? Karena mereka berpegang pada firman Tuhan. Sehingga perkataan Tuhan itu senantiasa mereka imani, dan mereka mampu bertahan di tengah kesulitan, di tengah krisis yang terjadi dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan hidupmu. Di zaman ini, tokoh-tokoh Alkitab itu tidak ada lagi, tetapi ada kamu di zaman ini. Ketika kamu berpegang pada firman-Nya, mengimani janji Tuhan dalam firman-Nya, maka kamu akan tetap kuat menghadapi apapun juga. Kamu akan tetap teguh berdiri, tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Kamu akan tampil sebagai pemenang dan hidupmu bisa berdampak bagi dunia. Karena apa? Karena kamu berpegang pada janji Tuhan. Olehnya, pagi hari ini, melalui firman Tuhan yang singkat, keadaan dunia boleh berlalu, situasi dan kondisi boleh berbeda. Tetapi, semangat kalian dalam ikut Tuhan tidak boleh berbeda. Semangat kalian dalam membaca firman Tuhan tidak boleh berbeda. Semangat kalian di dalam mencari Tuhan, mengenal Tuhan harus lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kamu tetap kuat menghadapi kondisi situasi apapun. Firman-Nya kekal, dan itu menjadi jaminan di dalam hidupmu. Firman-Nya akan menjamin hidupmu untuk tetap kokoh di dalam kebenaran. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tetap semangat ya anak-anak, membaca firman Tuhan setiap hari, imani setiap janji-janji Tuhan di dalam hidupmu yang kamu baca setiap hari. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi kamu harus menikmati, kamu harus memahami, kamu harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu melalui firman yang kamu baca. Tuhan Yesus menguatkan kalian semua. Di hari ini sampai selama-lamanya, bagi saya percaya kalian adalah anak-anak yang luar biasa, yang terus mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Janjinya tetap sama buat kita. Tuhan Yesus, kita akan berdoa bersama anak-anak. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu.
pagi hari ini Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan, segala macam kondisi yang boleh terjadi akhir-akhir ini, itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan ketika kami boleh melihat Tuhan, kenyataan yang ada di sekitar kami, ajari kami Tuhan, untuk terus berpegang pada janji kebenaran firman-Mu. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi kami yakini bahwa firman Tuhan itu tetap sama adanya. Tuhan yang memberikan janji itu juga tetap sama adanya, tidak pernah berubah. Olehnya saat pagi hari ini, kami mohon kekuatan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Melalui firman-Mu yang kami baca setiap hari Tuhan, kuatkan iman kami untuk tetap kokoh, untuk tetap kuat, untuk tetap berdiri teguh di tengah situasi apapun, situasi sulit apapun Tuhan. Ajari kami untuk berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau adalah segala-galanya, karena Engkau adalah Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan pemilik hidup kami. Sehingga setiap hari Tuhan, ketika kami boleh berjalan semakin kuat, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami senantiasa berkati kegiatan aktivitas kami setiap hari, saat kami sekolah, saat kami beribadah, saat kami bermain, saat kami berkumpul bersama keluarga. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala macam virus mikroorganisme yang berbahaya Tuhan. Proteksi hidup kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk papa mama kami. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati dalam setiap mata usaha pencarian mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan senantiasa menghadapi segala macam situasi kondisi yang ada. Tuhan juga beserta dengan papa mama, guru-guru sekolah minggu yang ada, para pelayan anak. Semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan ketika mereka boleh mempersiapkan cerita firman Tuhan. Mereka boleh mempersiapkan pelayanan ibadah. Tuhan memberkati. Beri mereka kekuatan, kemampuan senantiasa. Apapun kondisinya Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap guru-guru sekolah minggu, para pelayan anak untuk boleh menyampaikan firman bagi anak-anak yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir ibadah ini kami berdoa, biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi senantiasa melimpah dalam kehidupan kami senantiasa Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bila kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini menjadi doa sembahyang kami di akhir ibadah saat pagi hari ini. Demi nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Kita akan kembali lagi dalam ibadah anak online di minggu depan. Tetap kuat, tetap sehat, bersemangat ya. Tuhan Yesus menyertai kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa.